mungkin ada metode lain yang mungkin ya maunya fisik gitu biar pasti maunya ketemu sama Mas Jody gitu atau sama timnya Mas Jody. Bisa nggak sih datang misalnya kemana gitu, ke rumah siapa? Yang pasti KBRI pasti selalu terbuka untuk di KBRI. pasti ada selalu. Oke, 24 jam tuh 24. Salam 24 jam dari Belanda. Kembali lagi bersama Chris di acara Embassy Talks dari KBRI Den Haag. Dan untuk hari ini kita akan coba menguak fakta. Ada apa di balik pemilu 2024? Wah, apakah ini clickbait atau bukan? Kita sambut aja dua tamu kita yang akan menjelaskan mengenai pemilu di 2024. Ada siapa nih kita? Silahkan perkenalkan diri. Halo. Siapa dulu? Aku dulu. Boleh. Ya? Aku Putih dari PPLN Den Haag, salah satu anggota dari PPLN. Kalau aku Jody, aku pelajar di sini. Tahun ketiga sekarang, salah satu anggota dari Pantarlih Den Haag. Oke, berarti kita hari ini udah kedatangan dua pelajar sebenarnya. Saya berasa makin tua sebenarnya ada di sini ya, tapi ya sudah lah ya kalau begitu. Yang penting semangatnya kan. Betul, masih muda. Yang penting dompet dan sebagainya. Jadi gimana nih? Ini kan ada Putih, ada Jody. Ya. Dua-duanya bertugas sebagai PPLN. PPLN dan PPLN Pantarlih. dan Pantarlih. Oh, berarti ada perbedaan ya antara Yes. PPLN dan Pantarlih. Betul. Oke. PPLN mungkin nggak asing sebenarnya. Tapi kalau Pantarlih mungkin agak asing. Apakah itu panitia pendaftaran penyembelihan hewan kurban? Kita nggak tahu ya. Beda ya? Tapi kita akan ngobrolin lagi ya mengenai Pantarlih dan tapi kita sekarang ke PPLN dulu nih. Kalau PPLN dari namanya panitia pemilihan luar negeri. Bukan panitia pemilu luar negeri ya? Pemilihan luar negeri. Tuh, catat panitia pemilihan luar negeri. Saya salah selama ini ternyata. Maklum, belum pernah milih di luar negeri. Mungkin tahun depan akan menjadi kesempatan pertama saya untuk milih di luar negeri. Oke, jadi panitia pemilihan luar negeri berarti bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan di luar negeri. Gitu. Berarti Putih bertugasnya di Belanda. Di Belanda. Wilayah kerja KBRI Den Haag gitu. Oh, jadi kalau wilayah KBRI-nya itu misalnya mencakup wilayah lain, itu termasuk berarti? Bisa. Jadi ada beberapa PPLN yang dia mencakup beberapa negara karena KBRI-nya dia ada beberapa negara juga. Gitu. Oke, jadi ada rangkapan ya? Iya, bahasanya. betul. Jadi harus dilakukan tuh semuanya putarannya. Kalau misalnya wilayahnya besar, iya, jadi kalau harus misalnya sampai. besar emang ya mau gak mau harus mencakup itu semua gitu. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang ada di Belanda, yang Den Haag, warga negara Indonesia yang ada di Den Haag, ini loh salah satu wajahnya PPLN. Kenapa salah satu? Ternyata PPLN Putih nggak bekerja sendirian ya? Enggak dong. Ada berapa orang nih kalau Jadi PPLN? PPLN ini ada di kepala satu ketua PPLN dan ada 6 anggota. 6 anggota. Yes. Jadi 7 ini yang akan kita memastikan penyelenggaraan pemilu di Belanda. Iya, betul. Mantap. Nice. Kok dengarnya deg-degan ya sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ya, itu soalnya warga negara Indonesia di Belanda, let's say berapa kurang lebih perkiraannya 15.000? Sekarang di angka 12.000, Masih 15.000. Yang lagi di data nih ada sekitar 12.000 sampai 15.000. Iya. Orang Indonesia yang ada di Belanda. Ya. Jadi akan akan memfasilitasi. Iya, betul. 15.000 orang at the same place at the same day. Satu hari nih ceritanya apa? Satu hari pemilihan akan satu hari. Bayangin. Nah, 15.000 orang satu hari. Kayak nonton konsernya Blackpink ya. Iya, semacam. Tapi nggak cuman di TPS aja, Mas. Jadi metode pemilihan di luar negeri itu ada pos juga. Oke. Jadi kita bisa datang ke TPS nanti gitu, misalnya di tahun depan di 2024, atau misalnya teman-teman yang warga negara Indonesia yang berhalangan hadir ke TPS bisa mengajukan metode pos. Oh, jadi bisa dikirim via Yes, pos. betul. Jadi itu akan dikirim surat suara ya namanya. Surat suara. Surat terus nanti dipilih, di pos balik. Ya, I betul. see. Oke. Nggak bisa kirim pakai email? Nggak boleh. Nanti di tengah-tengah ada yang edit. Atau ini apa namanya di DM gitu pakai IG gitu nggak boleh? Enggak, jangan dong. Jadi tadi udah
terjawab, berarti anggota PPLN itu ada 1+6 ya, 1+6. Yes, betul. Biar keren, kayak meeting gitu kan, 1+6 ya. Nice. 1+6 yang bertugas untuk memastikan jalannya pemilihan umum di luar negeri, khususnya di Belanda nih. Kalau Putih dan ke-6 anggota PPLN lainnya fungsinya itu. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam siapakah Putih yang sebenarnya, dia misterius. Jangan. Ini biar ada backsound silat, kan serem juga. Nah, kita beralih dulu nih yang dari Boleh. tadi. Gue mau nanya sebenarnya, saya mau nanya dari tadi. Banyak pertanyaan tentang PPLN, tapi dari tadi tuh terganggu banget sama kata-kata pantarlih gitu. Jadi mungkin Tidak familiar. Karena mungkin nggak familiar dan mungkin banyak orang yang masih seperti saya bingung apakah ini panitia kurban atau bukan gitu misalnya. Oke. Jadi boleh Mas Jody Oke. untuk dijelaskan pantarlih itu dari singkatannya dulu deh. Apa Jadi Pantarlih itu panitia pemuktahiran data pemilih untuk di Belanda. berat banget Namanya keren namanya ya, ya. makanya saya masuk. Mutakhir banget ya. Makanya emang dipilih anak-anak muda kayaknya. Memang biar lebih mutakhir gitu. Panitia pemutahiran data pemilih berarti itu untuk updating lah ya. Udah updating ya. data ya. Biar make sure nanti PPLN dapat data sama KPU itu biar pas gitu. Oke, berarti ini data pemilih yang ada di Belanda. Belanda. Berarti itu yang akan menjadi hasil akhirnya dari pemutahiran data itu adalah daftar pemilih tetap. Iya. Daftar pemilih tetap itu yang akan jadi bahannya PPLN. Iya. Jadi berarti nasib berapa orang yang akan Itu di tangan kita. difasilitasi? Itu di tangan kita. Kalau kita Ini rajin mati. Makanya itu kita lagi deg-degan gitu. Berapa nih sebenarnya orang Indonesia yang exactly emang di sini pada masa pemilu nanti. Masa pemilu nanti. Iya. Oke. Sebelum kita ke sana ya. Sebenarnya udah ada pertanyaan yang muncul di kepala, tapi saya catat dulu aja. Sebelumnya kalau untuk pantarlih ya, sebenarnya sampai dengan saat ini udah berapa sih yang kira-kira datanya udah bukan valid ya, tapi udah terdata lah atau udah dimutakhirkan gitu bahasanya. Yang udah mutakhirkan kemungkinan sekitar 8.000. 8.000? Plus 2.000 kayaknya. Jadi Let's say ya roughly 8 sampai 10.000 8 ya. sampai 10.000 ya. Udah banyak loh itu 8 sampai 10.000. Lumayan. Udah banyak. Karena kita lepas tugas kita Nah, ngomongin lepas tugas, berarti ini ada masa tugas dong. ada. Iya. Kalau PPLN itu masa tugasnya sampai pemilu. Sampai pemilu. Jadi sampai bulan Februari 2024. 2024, Februari 2024. Kalau misalnya kita nggak tahu ya, tapi kan kayak berkaca di 2019 ada sampai putaran kedua. Putaran kedua, ya, itu langsung diperpanjang otomatis. Diperpanjang Berarti masih sampai- orang yang sama. Masih orang yang sama sampai bulan Mei. Kita doakan semoga mereka kuat untuk menghadapi semua ini. Iya, kita lihat nanti ya. Iya, karena ini salah satu kekhasan Indonesia ya. Kita udah merasakan dari mungkin saya nggak tahu exact number, mungkin bisa dibantu juga teman-teman, mungkin udah 5 kali atau 6 kali atau mungkin ini ke-7 kalinya kita melakukan pemilu yang sifatnya kan masif, serentak, yang Iya, benar-benar betul. semua dipilih langsung oleh rakyat, silakan mencoblos gitu Iya, bahasanya. iya. Ya, asal jangan terlalu adil ya. Kita kan emang azasnya masih ingat gak sih? Lu berjurdil. Lu berjurdil, Itu betul. dari zaman saya masih muda loh, ini masih lu berjurdil. Berjurdil. Jadi gimana gitu ya? Langsung umum bebas Dulu. bebas, rahasia, Jujur. dan adil. Ya, betul. Nah, kata-kata yang harus digarisbawahi kalau menurut saya pribadi ya, itu kata-kata adil. Karena harus hati-hati dengan kata-kata adil. Adil tuh artinya bukan berarti ya adil semuanya dicolok gitu ya. Iya. Karena ada yang mengartikan adil seperti itu ya. Bukan saya. Bukan terang. gitu. Bukan saya. bukan. Jadi pemilu itu memang berarti rencananya memang pemilu sekitar bulan Februari Yes, 2024. betul. Di Indonesia sendiri itu tanggal 14 Februari 2024. Hari Valentine. Bisa tuh. Nggak boleh. Ngeditnya ke pemilu. Betul. Tapi nggak boleh, hati-hati ini. Ini bukan berarti lambang tertentu ya. Belum diputuskan kan? Belum. Jadi hati-hati dengan gestur tangan ya, saudara-saudara. Jadi gini, kalau misalnya Februari 2024 adalah pemilihan umum dan let's say 14 Februari yang rencananya akan diadakan di Indonesia. Ya, betul. Terus kalau misalnya di luar negeri apakah sama 14 Februari juga ya? Ini masih sedang dalam perbincangan, jadi masih akan berkembang di kedepannya, tapi bisa jadi diadakan sebelumnya. Oke, jadi bisa, jadi nggak harus rentak 14 Februari ya? Ya, betul.
masih dibicarakan oleh KPU, karena mungkin kalau di luar negeri kan, kalau di Indonesia kita tahu kalau pemilu itu akan ada hari libur nasional kan Mas. Betul. Jadi orang-orang bisa langsung milih, bisa datang ke TPS bareng-bareng sama keluarganya pagi-pagi, terus di sore hari langsung Biasanya dapat diskonan itu tuh di ya mall itu tuh. betul kan, kita nunjukin ini gitu. Gitu. Nah tapi kalau di luar negeri kan nggak mungkin kita dapat libur itu. Jadi biasanya disesuaikan dengan kondisi di luar negeri. Biasanya kita ngambil weekend ya, I see. gitu, agar memudahkan warga negara Indonesia untuk memilih gitu. Tapi ini masih berkembang. Betul. Dan mungkin nanti ke depannya kita bisa suarakan lagi gimana keputusannya. Nggak bisa gitu bikin kerjasama sama Albert Heijn gitu, jadi dapat diskon kalau ngeliatin tinta biru gitu misalnya. Mungkin tuh nanti bisa Pak. Atau menarik juga kalau misalnya restoran Indonesia ya. kalau yang habis milih dapat diskon. ada diskon. Dapat kerupuk gitu. Kita sebagai pelajar, wah Iya kan, Semangat menarik. shopping. No. Setuju nggak? Kalau setuju drop di kolom komentar ya. Banyak Masuk yang tuh minta. barang. Jadi gini, kembali ke masalah Pantarlih tadi. Jadi proses pendataannya yang bikin saya penasaran sebenarnya itu proses pendataannya. Sekarang ya mungkin kan sumber data bisa macam-macam ya, bisa dari data KBRI sendiri, bisa dari data imigrasi misalnya, data dari sekolah, kampus universitas atau PPI gitu. PPI atau Adikbud atau ya intinya dari KBRI atau institusi pemerintah, atau mungkin dari yang lain. Apakah ada kerjasama sama misalnya IND gitu ngebuka data imigrasi atau gimana? Kita kalau ngambil datanya itu kita gabungin dari 3. Kita ngambil dari PPI karena untuk pelajar yang baru datang gitu kan pasti karena susah juga ngedatanya. Kedua dari KBRI sendiri, dari konsuler gitu untuk kayak tahu setiap tahun berapa jumlahnya, sama kita dapat juga dari KPU. Jadi data itu 3 kita gabungin, kita cari duplikat yang mana, kita hilangin, dapatlah kita 15.000 itu. Oke. Kelihatannya pekerjaannya cukup rumit ya. Rumit. Jadi pilih mana? Pilih ngerjain data atau pilih menghandle orang? mending kerjaan data. Setelahnya kita lempar aja. Jadi kalau dilihat-lihat kan itu mengolah data mungkin kan awalnya walaupun nanti hasil akhirnya let's say roughly 10.000, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 atau mungkin 20.000. Tapi berarti data awal itu kan jauh ya. Ini benar-benar lebih tinggi pasti ya. Ya, Terus harus di-scrutinize menjadi maksimal, bukan maksimal, data yang paling valid, Ya, Iya, paling betul. mutakhir gitu. paling mutakhir, paling mutakhir sesuai namanya. Ingat ya. Pemutakhiran. Bukan sembelih ya. Panitia pemutakhiran data pemilih. Iya, Bener? betul. Jadi setelah data itu berarti kan mengolah raw data ini sampai menjadi data atau DPT ya, Iya. nama data pemilih itu apa? Daftar. Daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Jadi menuju DPT ini dikerjakan oleh Pantarlih. Iya. Setelah itu dikembalikan ke PPLN. Kita lempar balik. Jadi ada tahapan-tahapan nih data pemilih, karena kita tahu sedinamik itulah mahasiswa lagi WNI yang ada di Belanda. Jadi maksudnya ada yang datang kah, ada yang pindah kah gitu. Jadi ini tuh ada beberapa tahapan. Yang pertama yang paling dekat itu nanti ada daftar pemilih sementara. Oke. Jadi dari daftar pemilih sementara itu kita coba umumkan ke masyarakat Indonesia di Belanda. Kalau misalnya sementara PPLN pegang data ini loh gitu, boleh kasih masukan. Nanti kita minta masukan ke masyarakat. Ternyata misalnya ada yang masih belum terdaftar, ada yang namanya masih salah, atau misal metode pemilihannya masih salah, masih bisa dapat perbaikan. Nanti muncullah ke daftar pemilihan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Panjang. Betul. DPS sampai luar negeri gitu. Nanti dari situ barulah kita masuk ke DPT. Oke. Gitu. Jadi Cukup panjang tahapannya. dan lebih mengakomodir masukan masyarakat lah kita, karena sebisa mungkin kita mendata sebanyak masyarakat mungkin gitu. Namanya juga pesta demokrasi Iya, ya. betul. Jadi memang harus menampung sebesar mungkin aspirasi masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalnya boleh digambarkan atau diceritakan gitu, gimana sih tahapannya dari awal? Dari awal banget, dari tahapan
PPLN nih dipilih dan dilantik itu kan sekitar bulan lalu Bulan ya, lalu, Februari. Februari. Terus gimana? Selanjutnya apa yang dilakukan? Jadi dari kita udah dipilih, kita dapat data namanya DP4LN, daftar pemilih potensial luar negeri. Itu tuh dari Oke. dari Kemenlu di Indonesia, dia kasih ke KPU, baru kasih ke kita. Oke. Kita kasih data itu ke Pantarlih. Oke. Pantarlih Masih kerjaan ya? Dilempar ke kita kerjain dulu. kita. Sambil dibanting. Kerjakan semua. Yang itu jumlahnya 12.000. Oke. 12.000 itu, jadi Jody dan teman-teman dengan 9 teman lainnya itu memverify nih, oke, orang ini masih ada di Belanda nggak? Apakah Oke. dia memang masih di Belanda? Apakah tahun depan masih di Belanda? Pokoknya dimutakhirkan gitu ya. Iya. Iya, sebagai panitia pemuktahiran. Betul. Kita ulang-ulang aja terus kata-kata itu. Baru dari situlah kita misalnya udah tahu siapa aja yang pindah, siapa aja yang datang, pemilih baru gitu. Dari situ kita umumkan sebagai DPS. Oke, itu baru jadi akhirnya baru DPS ya. DPS. Setelah DPS Barulah kita minta tanggapan dari Oke. masyarakat 2 kali, lalu jadi DPT. baru DPT. Baru DPT. Nah, itu DPT kira-kira nih, DPT itu keluarnya sekitar bulan apa? Kalau kita ngomongin timeline wise gitu, yang DPS ini bakal diumumkan di tanggal 12 April. April, oke. Jadi dekat nih, 1 bulan lagi 1 sekitar. bulan lagi. Waktu Anda tinggal 1 bulan. Ada sebentar lagi. Bulan Oke. depan persis tuh. Benar. April. April. Terus DPT itu akan diumumkan pada bulan Juni. Akhir Oke. Juni. Rencananya akhir Juni ya. Ya, 20 Juni. Iya, jadi DPS akan diumumkan pada bulan April rencananya untuk terus dikasih waktu untuk minta tanggapan masyarakat Iya, selama feedback. 2 kali. Selama 2 kali. 2 kali tuh. Jadi April dikasih 2 kali Tanggapan, terus kita pengumuman lagi, terus tanggapan lagi, baru jadi Pengumumannya akhirnya jadi DPT akhir Juni ya. akhir Juni. 20 Insya Allah akhir Juni. Karena bagaimanapun manusia berencana ya, biasanya Tuhan yang berkehendak. Itu. Jadi ya kita doakan semuanya lancar sampai dengan akhir Juni ini keluar DPT. Iya, Tapi betul. belum selesai. Jangan senang dulu Fulgoso. Iya. Tidak semudah itu Tidak ya. semudah itu, baru sampai bulan Juni. Iya, baru sampai bulan Pemilunya masih Februari, berarti masih ada bulan-bulan lainnya. Iya. Selama masa itu apalagi sih yang akan terjadi dalam rangkaian menuju pemilu nih? Yang sudah ada lah, yang sudah diumumkan secara resmi. Yang pasti dari DPT itu kita masih ada bisa merubah data pemilih. Jadi misalnya ternyata ada Jody nih. Jody udah masuk DPT Belanda. Oke. Terus ternyata Dapat dia kerja dapat gitu. kerja di Indonesia. Oh bisa pindah. Dia bisa pindah. Kalau pindah ke luar negeri tempat lainnya juga bisa. Bisa. Jadi ada misalnya adik saya di Indonesia gitu misalnya. Dia udah terdaftar di Bandung TPS gitu. 05 Iya, gitu 05 misalnya. gitu. Tapi dia dapat mau S2 gitu misalnya di Belanda. Oke. Bisa minta Atau liburan pemindahan atau data. apapun gitu ya. Atau liburan atau Nah, apapun. itu menjadi menarik tapi saya tahan dulu pertanyaan itu. Soalnya masih banyak selain itu juga, Mas. Masih panjang tuh. Tapi pertanyaan itu saya tahan karena saya mau kembali ke tadi ada contekan dikit dari Putih. Ternyata Pantarlih itu bukan Jody sendiri. Saya udah mikir Jody Iya. sendiri ya. Saya pikir dibantu sama ChatGPT gitu misalnya sama Notion. Ternyata ada 1+9. Jadi 10 biar orang. kerennya 1+9. Biar keren. Jadi ada 10 orang yang akan mengerjakan puluhan ribu data itu. Nah, itu tuh metode bukan sedikit malah banyak tadi terpantik. Gimana sih cara memverifikasinya apa ini hitung kancing gitu? Nah, nomor 3 nggak usah lah. Kalau Atau- gitu besok selesai. Atau ngelihat namanya, ini namanya nggak kurang Indonesia. Kayaknya bukan. Kayaknya bukan. Coret. Jadi kita untuk sosialisasi itu banyak banget. Kadang-kadang kita pakai PPI juga, kita sosialisasi ke kota untuk secara offline atau kita ke tempat ibadah, gereja, masjid gitu untuk ibadah. Tapi kita mostly karena ini susah untuk ketemu semua orang di Belanda gitu yang 12.000, kita biasanya melalui telepon, SMS dan Oh, itu juga diteleponin gitu telepon juga, satu-satu? kita juga telepon juga. Kalau diganti nomor gimana? Ya nggak nyambung. Oh iya, benar juga Ada sih. yang nggak mau ngangkat juga biasanya. Cerdas juga anak ini ternyata. Sama, tapi kita sekarang yang sudah kita lakukan, yang paling sering kita lakukan itu email sih, karena kan email tuh biasanya apapun yang email tuh formal biasanya. Jadi kita selalu lewat email.
Cuman ya kendalanya itu kita dikira bukan legit gitu, kita dikira Oke. penipuan gitu. Nah, ini nih menarik nih. Jadi memang ada pengalaman yang tidak percaya Banyak keabsahannya. banget. Banget. Ya memang sih maksudnya ya itu hal yang baik sebenarnya ya. Kita waspada terhadap siapapun yang meminta data kita ya. Pasti. Dunia semakin kesini kan makin banyak Iya, cara-cara betul, ya. betul. Nah, betul, dan makin menyeramkan ya. Ada yang bilang buka file di WhatsApp aja bisa akun banknya terhisap gitu ya. Kebenarannya kita nggak tahu, tapi kalau Jody yang minta, Mas Jody yang minta, saya bisa pastikan ini benar. Yang 9 lainnya, Mantap. yang 9 lainnya nggak tahu. Oh enggak ya, jangan ya. gitu, jangan gitu. Semuanya. Oke, mungkin kita bisa bantu nih di sini mumpung ada di sini buat ya semua warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia di Belanda yang ada di rumah dan tiba-tiba dihubungi oleh Mas Jody dan tim. Mungkin kita bisa taruh nama-namanya nanti di sini ya, somewhere di Di mana? sini, Sebelah sana, sebelah sini? sebelah sini atau di sini atau di bawah kita nanti silakan ditaruh di mana aja. Nama-namanya dan nomor telepon nanti di bagian akhir juga di akhir video ini akan kita taruh juga nama-nama dan nomor telepon yang valid ya. Iya. Termasuk kalau mau bisa juga nggak sih kalau misalnya kita mau verifikasi bener nggak sih nomor ini adalah nomor yang atau nama ini dan nomor ini adalah nomor yang sah untuk melakukan verifikasi. Apakah ada apa sebutannya ya kayak call centernya? Ada, kita punya Instagram kalau nggak salah, PPLN punya Ya, Instagram. Instagram yang Oke, ada Instagram. Anak muda sekali. Gimana? Jadi tinggal buka Instagramnya, ntar di sana ada list nama kita sama nomor telepon kita juga yang bisa dihubungin melalui WhatsApp untuk yang takut ngasih Oh, berarti informasi itu gitu. bisa di WhatsApp langsung ya? Bisa di WhatsApp langsung. Oke, berarti 10 orang 1 plus 9 1 plus 9 1 plus 9 atau 10 orang tadi itu memiliki nomor masing-masing yang bisa dihubungin setiap saat. Iya. betul. Oke. Bisa jadi teman cerita juga misalkan. Ada yang gabut. Jadi yang ngomong. Jadi kalau yang lagi mungkin cari teman curhat di sana ya, kalau Lihat yang cari teman fotonya. curhat silakan. Ingat Ini mukanya. penampilannya seperti ini. Iya, jadi oke, berarti sekali lagi memang kita baiknya emang kita waspada ya terhadap betul. usaha-usaha penipuan. Mungkin ada salah satu cara mencegahnya gitu. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak sih kira-kira kalau menghubungi itu biasanya dimintanya apa aja? Kalau kita dari Pantarli sendiri kita minta yang pasti yang kita perlu untuk pemilu ya, seperti KTP, paspor atau SPLP untuk pendataan. Oke. Dan biasanya selain itu kita juga ngirimin formulir pendaftaran yang kita ntar sematkan di emailnya atau di nomor telepon untuk para pemilih untuk ngisi gitu. Jadi kalau formulir yang nggak ada atau kita minta hal-hal lain kayak yang aneh-aneh gitu, udah bukan kita berarti. Oke, jadi itu ya. Kalau mintanya tanda pengenal ya, kita bisa bilang tanda pengenal Indonesia. Terus apa lagi tadi? Formulir pendaftaran Formulir pendaftaran, sama formulir bukti, tanda bukti pendaftaran juga kita bisa formulir kirimkan. tanda bukti pendaftaran juga Iya. ya. Nah itu tadi syarat-syaratnya. Nanti kalau syarat-syaratnya mau dimasuk di insert juga, ya boleh nanti taruh di sebelah sini ya. Set. Cih. Asik, asik. Gitu. Tapi kalau memang masih ragu, bisa juga tetap menghubungi nomor-nomor yang ada di Instagramnya PPLN Den Den Haag. Haag. Iya. Iya. Instagramnya apa ya handle name-nya? @PPLN Den Haag 2024. @PPLN Den Haag 2024. Ya udah kita bikin insert lagi nanti di sini @PPLN Den Haag 2024. Banyak sekali insertnya ya. Talks memang asik. Nggak apa-apa, Iya, iya. demi mensukseskan Yes, penyelenggaraan betul. pemilu 2024. Nah, tadi kita udah tahu metode verifikasinya sampai dengan nanti hasil akhir yang akan diberikan oleh Pantarli atau Mas Jody dan tim ini kepada PPLN. Itu kan diperkirakan akhir Juni lah ya keluar DPT-nya insya Allah. Setelah itu tadi kayak yang diceritain, kalau misalnya setelah Juni masih ada mau merubah tempat pemilihan mungkin ya, Ya. bukan merubah data. Misalnya bukan merubah data jenis kelamin gitu Bukan, ya, tapi bukan. lebih ke arah tempat dia mau pindah Dia alamat dia gitu. mau pindah TPS atau Ya. itu. Ya kalau pikir-pikir sebenarnya luar negeri tuh kayak TPS aja ya. Kayak TPS betul. Cuman TPS-nya ya puluhan ribu Agak lah besar ya. aja. Tapi kan pasti di tiap negara beda-beda ya. Ada Di yang tiap kayak beda-beda. orang Indonesianya mungkin nggak banyak. Oke, kita lanjut lagi dari tadi timeline tadi. Setelah bulan Juni ada apa lagi tahapan yang Setelah bulan Juni itu selain masih iniin data, juga ada sosialisasi pemilu dan kampanye. Dan mungkin. masa kampanye. Dan masa kampanye. Oke. Gitu. Jadi mungkin berarti setengah tahun yang maksudnya 6 bulan terakhir di tahun 2023 ini banyak sosialisasi pemilu lah ya, Oke. yang ke masyarakat gitu. Iya.
Karena itu hal yang penting ya. Maksudnya Iya, betul. bukan hanya kampanye oleh baik partai, baik calon ya, tapi memang sosialisasi terhadap pemilu itu juga penting karena kan mengingat sekarang banyak loh pemilih-pemilih yang masih muda yang Iya, masih first time apa sih sebutannya, ada istilahnya tuh, saya harus cari. Kalau ada yang tahu istilahnya silakan taruh di kolom komentar. Iya kayak pemilih pertama kali itu ya. Kalau misalnya pasti kan teman-teman mungkin udah ngerasa udah pernah milih belum? Udah sih? pernah. Udah ya. Baru sekali. Baru sekali. Ini yang kedua udah pernah kali. dong berarti namanya. Aku juga baru sekali. Ya nggak usah ngomong gitu, nanti saya ditanya berapa kali kan. Jadi kalau pemilih pertama itu mungkin kan belum tahu ya apa aja sih, siapa aja yang dipilih, bukan siapa aja yang dipilih. Apa yang harus dipersiapkan, Apa yang harus dipersiapkan gitu ya. betul, Gimana apakah gitu mental, apakah harus mengikuti biasa ada debat kan. Terus di mana sih bisa ngelihat program-program dan lain-lain. Nah, itu penting loh untuk sosialisasi. Dan ya kalau mungkin untuk di Belanda sendiri apa survival kitnya menuju ke TPS gitu mungkin itu juga harus dipersiapkan mungkin itu Iya, masa betul, sosialisasinya. Dan sosialisasi ini akan dilakukan oleh PPLN atau Oleh PPLN. Jadi Oleh nanti PPLN. oleh PPLN dan di akhir mendekati ke hari pemilu itu nanti ada panitia lagi, Mas. Jadi ad hoc Oke, lagi. Jadi ada lagi. kita itu kan ad hocnya KPU istilahnya. betul. Jadi PPLN sekarang ada bawah Pantarlih, nanti menuju pelaksanaan pemilu ada yang namanya KPPSLN. Makin banyak singkatan dalam hidup iya. saya. Lumayan banyak. KPPSLN. Saya nggak mau nebak, langsung aja. Saya juga lupa. Tapi dia yang menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Oh, kayak Jadi, yang jaga iya, TPS-nya yang itu. jaga TPS kalau oh, di itu bukan Indo. PPLN Bukan. berarti. Karena Oke. untuk info teman-teman juga, kalau misalnya di Belanda itu rencananya akan ada sekitar 6 TPS. 6 TPS. Tapi di satu tempat. Jadi biliknya aja ada 6. Oh, oke. Bukan 6 tersebar di beberapa tempat. Rencananya nih, ini masih rencana ya? Masih rencananya. Jadi akan disatukan di satu lokasi. Nanti setiap bilik itu ada petugasnya yang jadi mempersilahkan pemilih buat daftar, ngecek data, terus udah gitu boleh masuk ngasih surat-surat suara dan kawan-kawan. Jadi kalau ada yang mau berpartisipasi, Tunggu pembukaannya ya. Pertanyaan nih, ini iseng aja sih nanya. Kalau di Indonesia, TPS itu kan dihias-hias ya. Ada yang jadi pocong lah, ada yang modelnya jadi kolonial. Iya ada. Jadi kalau di dalam negeri, itu biasa TPS itu kan unik-unikan ya. Iya. Ada yang misalnya temanya misteri gitu, hantu semua. Terus ada yang temanya misalnya kolonial, maksudnya pakai yang iya. topi-topi zaman dulu, topi tuan tanah, pakai sepeda-sepeda ontel. Ada yang modelnya pakai baju daerah, ada yang pakai kostum-kostum gitu. Ini Belanda akan dibuat seperti itu nggak kira-kira? Aduh berat nih, takut ekspektasinya jadi tinggi ya. Tapi boleh ya kalau misalnya kita siapa tahu teman-teman di Belanda punya ide gitu. Bagus juga ya kalau dibikin gini-gini, boleh di drop juga di kolom komentar ya biar nanti teman-teman PPLN ataupun nantinya bener gak sih gue? KPPSLN itu akan siapa tahu tercetus ide biar lebih menarik sih. Iya. Biar agak beda gitu. Dan pasti jumlahnya untuk PPLN di tiap negara kan pasti beda ya antara satu beda. dan lainnya. Kayak di Belanda mungkin 1 plus 6 tadi 7 itu kan karena apa namanya ya? Data pemilih kita Banyak lebih dari 10.000. Oke. Ya, Kalau ada yang lebih dari 100.000 berarti lebih banyak lagi. tetap 7. Maksimal itu 7. Maksimal 7. Ya. Oh, Jadi mungkin ada yang TPS-nya 3, ada nih. yang 5, ada yang 7. Oke. Tapi TPS-nya banyak. Iya, Dan iya, pantarlihnya jauh lebih banyak. Biasanya. Iya. Dan ya ini sebenarnya omongan yang di luar, maksudnya di luar pembicaraan kita di dalam studio. Sempat juga tercetus ternyata ada kayak selain PPLN, selain Pantarlih ada sekretariat PPLN, ada Panwaslu. Jadi untuk persiapan pemilu ini memang berat ya. Iya. Maksudnya bener-bener ini a big team yang sebenarnya ya kelihatannya big team sih, tapi sebenarnya orangnya dikit ya kalau kita hitung-hitung ya. Kurang perbandingannya agak gimana gitu ya sebenarnya ya. Iya dong, kalau misalnya untuk let's say KPPSLN itu kan berarti yang di lapangan nanti pas hari H. Petugas lapangan. Pantarlih udah selesai nih tugasnya kan Sudah. berarti. Sudah. Berarti pertanyaan, kalau Pantarlih abis itu mau jadi KPPSLN boleh?
Boleh. Boleh? Oh, masih boleh? Masih boleh. Wah, terbuka juga kesempatan buat yang Terbuka. Iya. mau bekerja untuk negara, Untuk negara, dalam benar. waktu berapa biasanya sih 2 bulan 3 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan mau menyumbang ini secara nyata loh. Secara nyata sumbangsinya kepada Iya negara. betul. Apa ya? Terjun langsung. Terjun lah, langsung gitu. merasakan. Ya pastinya kita berharap semuanya selalu yang terbaik ya. Dan ya mungkin para penonton atau pendengar sih kalau podcast itu sampai sekarang tuh masih belum tuh. Masih bingung. Audience. Jadi kalau teman-teman semua yang lagi menyaksikan dimanapun Anda berada, khususnya yang lagi di Belanda, pasti dulu pernah merasakan pemilu di sini ya. Jadi udah pernah lebih berpengalaman lah dari kita semua yang ada di ruangan ini. Ya silakan juga kalau mau di drop di kolom komentar apa aja sih yang mau ya saran masukan misalnya. Jadi teman-teman PPLN dan teman-teman pelaksana di hari H nantinya di KPPSLN itu juga punya masukan ya. Karena pasti kan kita kita nggak tahu lah situasinya seperti apa dan yang lain mungkin banyak yang lebih tahu. Tapi saya juga yakin pasti teman-teman PPLN udah banyak diskusi dengan masyarakat secara umum. Kembali ke masalah, bukan pemasalah ya, kembali ke proses pemilu itu sendiri. Jadi kalau ekspektasinya dari PPLN ini sebenarnya apa sih ekspektasinya terhadap masyarakat Indonesia di Belanda nih secara luas? Apa, Jat? Selain memilih maksudnya pasti ekspektasinya ya memilih memang ya. Ya itu tujuan pemilu setahu saya. Mungkin kita mengekspektasikan partisipasi aktifnya aja sih ya. Jadi bukan hanya memilih tapi memang ya kan ini karena pesta demokrasi kan Mas. Jadi kita harapannya masyarakat juga ikut serta untuk memeriahkan rangkaian ini karena akan dilibatkan gitu di secara langsung. Inilah saatnya memilih siapa wakil-wakil Anda semua. Wakil-wakil Anda semua, wakil-wakil Anda dan pemimpin Selama 5 Indonesia tahun selama 5 tahun ke depan. Ini momen yang harus kita glorify sebenarnya dan memang harus kita sampaikan kepada ya mumpung di luar negeri ya kita bisa sekalian gembar-gembor. Kapan lagi kita? Iya, sekalian liatin ke semua orang yang ada di sini bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang luas, demokratis dan ya kita memang harus salut loh. Kalau misalnya saya sampai merinding kadang-kadang kalau lagi ngomongin gini karena kita jarang melihat ada benar-benar Indonesia itu bisa melakukan yang serentak, benar-benar memilih. Itu kan dalam satu bilik suara ya kita 2019 berarti pada milih juga 2019. kan. Itu kan kita milih selain presiden wakil presiden terus kita buka yang kayak majalah Iya, koran. panjang. Itu yang bikin saya bingung. Nah, itu Saya nggak ngerti cara masukinnya itu. ngelipetnya balik aja udah susah lagi. Terus nyarinya gitu. Tapi itu menjadi momen yang emang apa ya kita tunggu loh sebenarnya itu 5 tahun sekali. Coba kalau misalnya kita pikir-pikir kita lagi kapan lagi kita ngerasain kayak gitu sih? Maksudnya benar-benar ngebuka kayak thread gitu kan di kotak suara. Ya terus kita dengan segala macam ini biasanya kalau misalnya menjelang hari H itu banyak metode cara ngilangin tinta. Itu biasanya keluar tuh di segala macam social media. Nanti ada TikToknya, saya yakin. Pasti ada. Akan ada yang bilang pakai Vaseline dulu, baru dicelupin biar gampang di kepeknya lagi ya. Terus ada yang ya kalau saya sih berbangga hati sih pakai tinta biru itu karena biasa dapat diskon. Iya itu Jadi dia. habis dari situ langsung jalan-jalan ke mall, langsung jalan-jalan kemana. Ya pastinya kita juga kembali mengundang semuanya untuk mempermudah tugas PPLN dan sekarang mempermudah tugas Mas Jody dan 9 temannya. Sangat. Yang ceritanya sih sampai begadang-begadang kadang-kadang sampai kepusingan. Ini sekarang podcast dia aja masih mikirin nih datanya. Karena sebenarnya kan ya kalau misalnya untuk lebih memudahkan kali ya mungkin bisa membantu dengan mungkin bisa juga secara proaktif ya. Secara proaktif bisa kita mendaftar lewat Google Form yang sudah kita promosiin ke grup chat atau kayak Facebook atau Instagram juga. Oke. Jadi boleh disebut nggak tuh apa namanya apa ada formnya bisa di Ada Google Formnya atau ada caranya Linknya. bisa dicari di mana? Link online kita kasih biar gampang kan dari HP bisa langsung gitu isi aja langsung. Linknya itu bit.ly Ya, bit.ly garing garing sorry. formulir pemilu 2024.
Gampang tuh padahal. Gampang. bit.ly LY garing formulir pemilu 2024. Kita taruh sebelah sini lagi Kita ya. punya QR juga. QR juga. Oh ada QR malah. Ada kalau yang nggak tahu Tampilkan. QR ya itu kayak semacam barcode yang bisa di scan. Tampilin juga ya nanti Mas di insert. Boleh. Ini baru sekali nih tamunya banyak minta. Layarnya penuh tampilan doang. Ya sekalian taruh di muka sini ada QR. Selain itu ya, selain metode yang online tadi mungkin kan ada yang mungkin ada metode lain yang mungkin ya maunya fisik gitu biar pasti maunya ketemu sama Mas Jody gitu atau sama timnya Mas Jody. Bisa nggak sih datang misalnya kemana gitu ke rumah siapa? Yang pasti KBRI pasti selalu terbuka untuk Di KBRI. pasti ada selalu. Oke, 24 jam tuh ya. 24. Enggak ya? KBRI kan 24 ya. Kita Sesuai jam buka Sesuai KBRI. jam buka KBRI. Kalau udah di luar jam buka KBRI mungkin bisa kontak Mas Jody. Nomornya tadi. Kalau kayak lihat nanti di belakang video ada nomornya. Jadi tinggal datang aja ke situ, isi formulir Si formulir yang udah disiapin ntar di aula KBRI. di aula KBRI. Oke, jadi ada di aula KBRI itu ada Meja. meja. Habis itu isi formulirnya. Formulir udah di situ. Udah ada di situ, tinggal diisiin ntar masukin ke kotak Masuk ke PPLN. Oke, jadi setelah ngisi langsung. Jadi nggak perlu bawa syarat apapun kalau untuk formulir. KTP tanda pengenal sih untuk kita isiin kan karena di formulir kita Oke. perlu minta nomor. Oh, jadi akan ada yang standby di situ. akan ada yang standby. Oke, nah itu berarti nih harus kita hargai loh pekerjaannya loh. Berarti mereka tuh standby di KBRI dari jam buka KBRI itu sekitar jam 9, jam 10, jam 9 ya, jam 9 mulai pelayanan sampai dengan jam 5 sore. Iya. Dan itu harus ada yang standby tiap hari ya, berarti di situ. Pasti ada sih yang Pasti ada yang standby. Kalau nggak ada, ya itu nomor telepon yang tadi, cari aja. Waduh. Ya, pastinya ya kita mengharapkan pasti partisipasi aktif ya, bukan betul. hanya untuk memilih, mendaftar dan juga untuk mensosialisasikan, mensosialisasikan dan memeriahkan gitu di Meringankan meringankan saya tugas dan teman-teman, meringankan ya ikut berpartisipasi aktif. Ini kapan lagi kita benar-benar bisa langsung loh. Ini partisipasi langsung Ya, betul. yang membuat kita jadi memiliki sumbangsih kepada minimal 5 tahun ke depan. lah. Iya, Minimal betul. 5 tahun ke depan. Apapun itu apapun ya diskusi atau isu yang sedang terjadi saat ini, ya kita tetap aja gitu ya menjalankan mengharapkan yang terbaik untuk penyelenggaraan pemilu di 2024. Oke, jadi kita udah ngebahas timelinenya, udah ngebahas metodenya, verifikasinya dan saya rasa juga udah cukup komprehensif apa yang kita bicarakan. Tapi sekali lagi, kalau misalnya masih ada yang membutuhkan, mau nanya, mau tahu updates-nya, itu kira-kira bisa nggak sih, bisa nyari kemana sih informasinya? Jadi kita punya yang tadi sempat dibahas sosial medianya tuh ada di Instagram, lalu ada di Facebook, Ya. lalu nanti akan ada website Wah, berita. jadi website khusus untuk Den Haag aja ya? Den Haag, Sorry, ya. untuk Belanda aja. Ya untuk Belanda, PPLN Den Haag Mantap. aja. Jadi nanti di situ mungkin bisa dicek teman-teman kanal informasi yang utamanya ada di situ. Oke, jadi nanti ditunggu aja. Sekarang yang udah established adalah Instagram dan Instagram dan Facebooknya. Handle name-nya PPLN Den Haag 2024. PPLN Den Haag 2024. Websitenya ditunggu saja. Nanti mungkin di website itu juga sekaligus tempat mengumumkan yang DPS Iya, betul. tadi itu ya. Iya, betul. Wah, berarti deadline-nya 1 bulan lagi. Jadi kalau begitu juga dengan untuk Pantarli ya. Jadi untuk pertanyaan juga selain 10 nomor tadi kalau mau via Ya, DM betul. ke Instagram juga bisa ya. Oke, sebagai penutup kira-kira ada lagi nggak sih yang mau disampaikan dari baik dari Pantarli ataupun dari PPLN? Jangan lupa mendaftar Oke. karena ya itu yang Dan memilih yang pasti ya. Dan yang kalau bisa ke TPS karena di TPS kan ada stall-stall iya. juga. Emang kita melakukan pesta demokrasi. Nah, Oke. Memang pesta kita berpesta. Nah, ini ada Iya, ini seperti ini ada bocoran, ada ada- bocoran. Saya suka ini sama isu-isu orang dalam begini saya suka nih. jadi nanti kalau tadi kan sempat dibahas tuh TPS di dalam negeri kan biasanya ada pakai kostum gitu. Kalau di luar negeri enaknya kita sambil ada Pesta. lah gitu. Memang berpesta demokrasi. Ada berpasar malam biasanya Berpasar ya. malam Berpasar gitu. malam.
Spoilernya di situ dulu aja. Emang orang Indonesia nih nggak jauh-jauh nih, kalau nggak ada harus ada makanan sama ada penampilan. Iya betul. Itu ciri khas. Ciri khas betul. Jadi ya bagus, itu juga bukan menyiratkan lagi lah, malah menyuratkan benar-benar kita mengekspresikan bahwa ini adalah pesta demokrasi Iya, terbesar betul. Indonesia di bulan Februari 2024. Jadi ya sekali lagi saya kembali mengingatkan buat teman-teman di manapun teman-teman berada, khususnya yang ada di Belanda. Yang pertama, jangan lupa untuk mendaftar. Itu nomor 1. Dan jangan takut. Dan jangan takut kalau dihubungi oleh 10 nomor tadi atau email ya. Ada email. Emailnya ada satu email tertentu. pantarlidenhag@indonesia.nl. Nah, Pantarli. Pokoknya kalau belakangnya udah @indonesia.nl Sudah pasti valid. Valid karena itu hanya email yang dimiliki oleh KBRI. Jadi Pantarli 2024 Pantarlidenhag. Pantarli Den Haag @indonesia.nl. nggak ada 2024 ya? Nggak ada. Saya bingung. Sorry. Pantarli 2024 nggak ada ya. Pantarli Den Haag @indonesia.nl. Jadi kalau dapat email itu dan nomor telepon yang 10 tadi itu dipastikan valid. Jadi pantau terus tuh sosial medianya PPLN Den Haag atau KBRI Den Haag juga dipantau. Mungkin malam ini atau besok mungkin ada yang dapat Yes. SMS ntar. Nah, Karena kita mulai mengeluarkan SMS kepada para pemilih juga untuk daftar. langsung tuh, bukan SMS minta pulsa ya, bukan mama minta Bukan pulsa. mama minta pulsa. Bukan mama minta pulsa. Jadi itu yang pertama, mendaftar jangan lupa. Yang kedua, jangan takut kalau memang ada yang meminta. Tapi kalau mau verifikasi silahkan. Ya. Tetap berhati-hati. Kalau ada yang minta kayak udah nomor BSN, nomor kartu Bukan. debit, kredit, apalagi kredit ya. Kita nggak- Kagak ada urusan. Atau username Amazon, wah, itu lebih parah lagi. Itu dan yang paling penting adalah berpartisipasi aktif. Ya betul. Nah, jangan lupa juga buat semua teman-teman yang akan bukan yang akan milih ya, semua warga negara Indonesia yang ada di Belanda, mari kita sukseskan pemilu 2024 dan juga kita jaga suasana yang aman, nyaman, damai, tertib di antara kita semua. Pilihan boleh berbeda tapi tetap satu Indonesia. Asik, Oke, sekali lagi ada yang mau disampaikan? Terakhir nih Mas, kita karena kita dapat masukan dari masyarakat. Betul. Kalau misalnya mungkin mereka punya pengalaman yang kurang positif di memilih di TPS di 2019. Oke. Karena kondisi tapi di tahun 2024 ini PPLN udah punya evaluasi besar terkait itu, Ya. khususnya untuk Belanda. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan TPS yang aman, nyaman untuk semua warga negara Indonesia di Belanda. Jadi jangan takut milih di TPS. Mantap. Karena akan seru. Karena kita bakal berpesta demokrasi di TPS. Iya, menarik juga. Jadi nggak sabar sebenarnya pengen Februari 2024. Kita percepat aja kali. Aduh, jangan dong. Jangan, saya yang pusing kalau percepat. Oke lah. Kalau gitu terima kasih sekali lagi ya buat Jody dan Putih. Kita doakan kita semua ya, bukan hanya saya, tapi kita semua warga negara Indonesia yang ada di Belanda mendoakan kesuksesan, keberhasilan pemilu di 2024. Semoga semuanya berjalan dengan aman, nyaman, damai, tertib dan sesuai harapan kita semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas. Dadah. Dan berakhir sudah podcast kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk memilih. Dan setelah ini akan ada semua informasi dari podcast yang kita lakukan hari ini. Chris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dui.